Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat Anda semuanya. Ya, mohon maaf, video untuk awal perbaikan ternyata terhapus, jadi saya coba buatkan narasinya ya, seakan-akan ini di awal. Ya, TV LG 21SL2RD ya, postingan awal sudah terhapus ya. Jadi gejalanya yaitu mati ya, lampu indikator tidak bernyala. Ya, namun setelah membuka cover, ya kemudian melakukan pengukuran, ternyata ada tegangan ya, tinggi, ya kemudian turun ya, sementara lampu indikator tetap mati. Oke, lanjut di tutorial perbaikannya. Ya, setelah melakukan penelusuran, ya saya dapat ya 5 buah part yang problem ya. Di situ ada elko VCC 4750 volt ya, VCC STR atau PWM STR yang mengalami penurunan, namun bukan penyebab utama naiknya tegangan tinggi kemudian turun ya, bukan dia penyebabnya, namun kita ganti saja ya biar lebih awet. Kemudian elko paralel 180 volt atau 91 kilo dikali 2. Di sini saya sudah mengganti dengan 180 kilo ya. Di sini elko-nya juga surut 1 mikro, surut sekitar 800 mV ya. Jadi surut 200 mV sekitar 800 ya, namun bukan penyebab utama naiknya kemudian turun tegangan. Ya, kemudian di situ ada ini dia ya yang mengalami problem, yaitu octocopler. Untuk anoda katodanya sudah putus ya. Jadi bila mana octocopler tidak terpasang maka tinggi tegangan, kemudian down ya. Jika tidak memiliki sistem protect maka akan tinggi terus ya. Oke, jadi penyebab utama adalah octocopler di mana anoda dan katodanya mengalami putus. Ya, kemudian saya mengganti juga ya TL431 ya, meskipun saya ukur tidak problem ya, saya ganti saja ya yang baru karena sudah sedikit karatan. Ya, kemudian di sini ada dioda zener ya, dioda zener yang terhubung dengan octocopler. Di sini 9,1 volt ya. Jika dioda zener ini short ya, meskipun sudah dilakukan pergantian octocopler maka tegangan akan rendah ya, hanya berkisar 20 volt, tidak bisa naik ya, dikarenakan di sini sebelumnya sudah mengalami putus sehingga tegangan bisa naik, kemudian turunnya naiknya juga over ya. Jadi dioda zener di sini, dioda zener berapa ini ya mengalami short ya. Oke. Dan sayang banget ya, TV LG ini sudah mengalami kerusakan pada Mikom ya, dikarenakan tegangan tinggi ya, kemudian merusak 5 voltnya ya. Di sini saya sudah melepas 7805 ya, kemudian saya coba lakukan pengukuran terhadap ground ya. Kita coba urut yang ini ya, terhubung ya. Kemudian kita coba ambil ground dan sepertinya aman ya. Apakah aman? Oh, sudah aman karena di sini saya sudah lepas ya. Saya sudah lepas, ini dia yang mengalami short ya untuk 5 voltnya. Ya, saya coba kembali melakukan pengukuran. Ya, di situ terlihat 0,25 ya. Ya, VCC 5 volt dari Mikom sudah mengalami short. Oke, saatnya saya lakukan pengujian tegangan ya. Setelah itu saya akan mengganti dengan Mikom bekas ya, karena kebetulan ada bangkai dari teman. Ya, oke, saya kembali infokan bahwa dioda zener di sini 9,1 volt D851 ya. Jika itu short maka tegangan akan drop ya, hanya 20 volt. Oke, dan selanjutnya untuk mengantisipasi kembalinya terjadi kerusakan pada Mikom ya, sebentar di sini kita akan pasangnya dioda zener 5,1 volt meskipun sudah ada IC 7805 ya yang mini ya, namun seringkali ya 7878 IC tersebut ya bisa jika tegangan naik maka bisa jebol sehingga bisa merusak Mikom. Namun jika kita pasang dioda zener, insya Allah dioda zenernya yang short tidak mengenai Mikom ya.
dan hal tersebut sudah sering saya lakukan ya pada TV Polytron Slim ya, dimana pada output emitter transistor kita pasangkan dioda zener 5,1 volt. Oke, saya coba lakukan pengukuran tegangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah stabil ya 104 volt. Oke, dan kita coba ukur di sini ada berapa volt yang hadir. Ya, 5 volt ya pada IC 7805. Ya, untuk 7809 ya perlu dipicu kayaknya ya untuk standby on-nya. Ya, oke. Saya coba mengganti terlebih dahulu Micom yang short. Setelah melakukan pergantian IC program ya, dan ternyata hasilnya standby ya, bukan standby on, tapi tidak terjadi penyemprotan pada playback ya, atau osilasi pada playback ya. Dan ternyata setelah melakukan pengukuran tegangan di 7805 tidak tertrigger ya, kemudian melakukan pelacakan ya, dan ternyata ditrigger oleh Micom pada pin 35 ya. Di sini pin 35 adalah on off-nya ya. Kemudian setelah itu melakukan pengukuran, ternyata hampir shortnya hanya 0,0 sekian melalui dioda, dan jika menggunakan nilai ohm meter berkisar puluhan ohm meter ya, berkisar puluhan ohm ya, bukan ohm meter tapi puluhan ohm ya. Kemudian melakukan pelacakan, ternyata di sini dua buah transistor ya, dua buah transistor mengalami kerusakan ya, Q813 dan Q801 ya. Untuk Q803 transistornya spesial ya, spesial ini lain pengukurannya ya, yaitu C103. Kita harus dapatkan yang sama, C103. Dan untuk transistor satunya adalah C5343 ya. Untuk C5343 jika tak punya bisa menggunakan ya C1815 ya, sama nilainya ya, baik arusnya, kemudian tegangan kerja ya, dan juga wattnya bahkan lebih tinggi ya, 0,2 ya. Untuk C5343 0,2 watt, untuk C1815 0,4 watt. Oke, saya akan melakukan pergantian dua buah transistor, kemudian kita akan menguji ulang. Ya, setelah mengganti dua buah transistor yang terhubung dengan trigger on off ya, dan juga mengganti elko vertical out ya 2225, saya pasang 2235 ya. Dan di sini saya pasang pengaman untuk Micom ya, 5 volt ya, berada pada ground satunya, anodanya kemudian katodanya berada pada out 785 volt ya. Oke, dan saatnya saya coba uji, semoga tidak ada lagi keluhan ya, cukup complicated ya. Oke, dan kita dengarkannya sudah berosilasi playback ya. Oh, satu garis ya, dan kerusakan pada vertikal. Oke, saya coba sentuh pin input dari vertikal ya, ternyata tak ada perubahan ya, maka dipastikan ya 90% IC vertikal mengalami kerusakan ya. Saya coba ukur dulu untuk VCC nya ada 28 ya, kemudian pin selanjutnya pin 6 27 ya. Oke, saya akan mengganti IC vertikal dan kita kembali uji. Baik, setelah mengganti IC vertikal kembali saya coba uji, semoga sudah aman ya, beres ya, karena cukup banyak ya, cukup banyak komponen yang rusak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbukalah gambar. Oke, alhamdulillah ya, sudah terbuka ya. Dan masih ada masalah ya, masih ada masalah, yaitu pin kansen ya. Dan untuk pin kansen saya pikir masalah receh ya, masalah receh untuk pin kansennya ya. Tinggal memeriksa drivernya, finalnya ya, fade atau transistor, kemudian di sini adalah kontrolnya ya. Bisa menggunakan OPAM, bisa juga menggunakan TDA 8145 ya. Saya coba tutup postingan supaya tidak terlalu panjang dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.